Pengerusakan mobil polisi oleh warga di Bulak Banteng, Surabaya, Jawa Timur terjadi saat melakukan operasi PPKM darurat. Polisi memburu pelaku provokator, pelaku perusakan mobil, serta pelaku penyebar video ricuh. Insiden kericuan warga Bulak Banteng mengusir petugas saat melakukan operasi justisi PPKM darurat ternyata tidak berhenti pada penangkapan satu pelaku. Aparat Polda Jawa Timur mengembangkan kasus dengan memburu pelaku penyebar video, termasuk pelaku pengerusakan mobil patroli petugas yang viral di media sosial. Tim penegakan hukum juga mencari terduga pelaku provokator, serta penyebar dan juga pelaku pengerusakan. Tim Satgas Gakum kami juga bekerja mengidentifikasi dugaan adanya provokator baru yang mencoba bermain di media sosial. Ini yang akan kami tindak lanjuti. Nanti akan kami informasikan setelah ada hasilnya. Untuk warga-warga yang merusak itu? Ya itu nanti kan kita lihat dari hasil pengembangan. Kasus ini dipastikan tidak akan mempengaruhi proses pengawasan penerapan PPKM darurat yang terus dilakukan di kawasan Bulak Banteng, Surabaya dengan melakukan penambahan personil. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Pemirsa, hanya karena salah paham, sejumlah pengunjung kafe dan tempat pemancingan di Kediri, Jawa Timur terlibat keributan. Pengunjung wanita menjerit histeris menyaksikan tawuran tersebut. Aksi tawuran terjadi di sebuah kafe dan kolam pemancingan di Desa Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sejumlah pemuda adu hantam bahkan mengeroyok salah satu pengunjung. Akibatnya salah seorang wanita tamu kafe tersebut histeris. Video tawuran di kafe tersebut pun viral di media sosial karena tamu berkerumun di tengah pemberlakuan PPKM darurat. Diduga tawuran terjadi akibat salah paham antar pengunjung kafe. Orang dari luar ini mengajak cewek, sebelumnya cewek ini juga kenal, sehingga terjadilah ya namanya kita kenal, namanya teman. Ya, itulah untuk mengolok-olok atau menyampaikan perkataan kurang benar, otomatis kan tersinggung. Ya ketersinggungan itulah sehingga cepat dilerai dari pihak sini, namun diperintahkan langsung bubar. Pengelola kafe ditangkap untuk diperiksa, sedangkan kafe dilarang beroperasi sementara waktu. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan. Pemirsa, satu keluarga mengamuk di rumah sakit di Maltara, Maluku untuk membawa pulang jenazah. Pihak rumah sakit melarang karena tes PCR pasien saat dirawat positif COVID-19. Keluarga sempat tak terima jenazah dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan. Keributan terjadi di depan Rumah Sakit KS Tubun, Maluku Tenggara. Puluhan anggota keluarga memprotes pihak rumah sakit yang memvonis seorang pria meninggal akibat COVID-19. Terlebih pihak rumah sakit tidak mau memberikan penjelasan. Keluarga pun meminta jasad pria berusia 52 tahun ini untuk dibawa pulang ke rumah dan dimakamkan secara normal. Keluarga percaya pria yang meninggal karena penyakit asam lambung dan darah tinggi yang dideritanya bukan karena COVID-19. Bapak, asam lambung itu sudah. Asam lambung. Ada penyakit lain? Darah tinggi. Darah tinggi? Bisa. Jadi itu sudah sejak lama penyakit itu? Sudah lama. Asam urat lagi. Asam urat kurang tahu. Cuma saya tahu cuma satu. Dengan informasi Bapak pernah divaksin? Tidak. Tidak pernah divaksin. Meski sempat terjadi perdebatan setelah ditunjukkan surat hasil swab, keluarga akhirnya pasrah dan menyerahkan jenazah untuk dimakamkan sesuai prosedur COVID-19. Jenazah dimakamkan di Desa Debut, Maluku Tenggara atas permintaan pihak keluarga. Dari Maltara, Maluku, Dendi Rumangun, iNews melaporkan. Seorang pasien diduga terpapar COVID-19 meninggal dunia di mobil ambulans sebelum mendapat perawatan di Rumah Sakit Subang di Jember. Pasien diantar mobil ambulans puskesmas dan meninggal di depan pelataran rumah sakit.
Petugas Rumah Sakit Subandi Jember ber-APD lengkap langsung mengevakuasi seorang pasien yang meninggal dunia di mobil ambulans di area pelataran rumah sakit. Pasien diketahui meninggal dunia di dalam mobil ambulans diduga terpapar COVID-19. Pihak rumah sakit membenarkan kejadian ini yang disebabkan dari membludaknya pasien COVID-19 di rumah sakit. Diduga pasien meninggal dunia akibat saturasi oksigen yang rendah hingga tak bisa tertolong. Banyak orang yang tadinya mungkin tidak terasa apa-apa, tidak merasa sesak, tetapi sesungguhnya saturasi oksigennya sudah rendah. Nah itulah ketika saturasi oksigen atau kandungan oksigen dalam darah kurang dari 60%, itu ancaman terhadap nyawa sangat besar. Membludaknya pasien COVID-19 di rumah sakit ini memaksa rumah sakit menyediakan puluhan ambulans desa di pelataran yang difungsikan untuk merawat pasien. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. 4 rumah sakit rujukan penuh seorang pasien COVID-19 meninggal dunia di dalam mobilnya di pinggir jalan di Klaten, Jawa Tengah. Ironis, korban meninggal dalam perjalanan mencari rumah sakit lain. Petugas medis memeriksa jenazah pria berusia 58 tahun yang meninggal di dalam mobilnya dan terparkir di pinggir jalan di Klaten, Jawa Tengah. Hasil tes swab antigen pada jenazah diketahui positif COVID-19. Petugas mengevakuasi jenazah warga Kelurahan Mojayan, Klaten ini. Sebelumnya korban mengeluhkan sesak nafas, hipertensi, dan riwayat jantung. Korban sempat dibawa keluarga ke 4 rumah sakit namun penuh. Ironis, korban meninggal dalam perjalanan mencari rumah sakit. Rumah sakit? 4 rumah sakit semuanya katanya tutup. Tapi rumah sakit mana saya tidak tahu. Terus dibawa ke arah ke Jogja, sampai Pandan Simping sudah meninggal. Terus dibawa pulang lagi? Iya, bawa pulang lagi. Kejadiannya ini tadi dari rumah, terus dibawa ke rumah sakit, tidak semuanya penuh. Ke rumah sakit mana aja? RS 4 rumah sakit, saya kurang jelas. Terus yang terakhir di Prambanan, nah, menuju ke Prambanan itu sudah meninggal di jalan. Tim medis mengevakuasi jenazah korban dan dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja putri di Tangerang, Banten tewas dengan luka bakar akibat dianiaya kekasihnya. Pelaku diduga sakit hati lantaran lamarannya ditolak oleh orang tua korban. Sementara keluarga belum mengizinkan karena korban yang masih remaja. Bakaran kayu yang ditemukan warga di perkebunan Singkong, Desa Suradita, Cisauk, Tangerang ini ternyata terdapat mayat seorang wanita dan sisa pakaian yang dikenakan. Kondisi korban sudah tak bisa dikenali karena terbakar seluruh tubuhnya. Foto dan video mayat wanita terbakar ini sempat viral di media sosial hingga diketahui orang tua korban karena dikenali dari pakaiannya. Korban Siti Zahra, remaja wanita berusia 19 tahun yang mengontrak rumah petak tak jauh dari lokasi temuan mayat. Korban ternyata dibunuh kekasihnya yang pernah melamar untuk menikah. Itu memang potongan baju anak saya. Dan berangkat dari situ, ya emang saya di hati ini, saya yakin itu anak saya dari awal juga. Begitu, Pak. Pas mendengar informasi itu, Pak? Pas mendengar informasi, saya lihat di gambar Facebook itu, pas saya terungkup itu, memang itu badannya anak saya udah kerasa di sini, di hati saya udah kerasa. Dari sekarang itu pernah mau minta anak saya itu, artinya mau nikahi anak saya tolak dengan alasan pertama anak saya masih kecil, dan dia juga tulang punggung keluarga. Selama ini warga mengenal korban sebagai pribadi yang baik. Korban tinggal sendiri dan bekerja di sebuah klinik yang tak jauh dari rumah kontrakannya. Orangnya ramah, Bang. Dia kan bekerja di bawah tuh, di tempat klinik Dokter Heni. Dia kalau papasan sama saya juga sih sering negor gitu, sering nyapa. Orangnya emang ramah juga sih. Dia juga kan sebagai tulang punggung keluarga. Polisi telah melakukan penyelidikan dan memeriksa 7 orang saksi, menangkap 2 pelaku pembunuhan, 1 diantaranya kekasih korban. Hasil pemeriksaan sementara kedua pelaku telah merencanakan pembunuhan. Oh, kita udah tangkap, pelakunya 2 orang. Sementara ini dalam pengembangan dari Satreskrim. Motif untuk guna apa sih, Pak?
Sementara karena sakit hati ditolak lamarannya. Pak, berapa saksi Pak yang diperiksa Pak? 7 orang saksi sudah kita periksa, kemudian saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan Satreskrim. Para tersangka terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Tangerang, Banten, Aimar Rani dan Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kecelakaan maut yang menewaskan 8 orang di Tol Pemalang, Jawa Tengah diduga akibat kelalaian supir bus. Bus yang melaju kencang terguling setelah menabrak truk di depannya dan pembatas bahu jalan. Delapan jenazah korban tewas akibat kecelakaan maut di ruas tol Pemalang kilometer 308 di Desa Saradan, Pemalang, Jawa Tengah telah diambil keluarga untuk dimakamkan. Sementara 21 orang luka-luka, 4 diantaranya terluka parah, dirawat di 3 rumah sakit di Pemalang. Kecelakaan terjadi saat bus Sudiro Tunggajaya yang dikemudikan Sigit Prasetyo melaju kencang dari arah Jakarta menuju Semarang. Hasil penyelidikan polisi, sopir bus diduga lalai tak mengendalikan bus dan menabrak truk box di depannya. Bus terguling usai menabrak pembatas bahu jalan. Kita melaksanakan olah TKP lanjutan dan setelah itu kami lakukan gelar perkara dalam hal untuk menentukan tersangka yang ada. Dugaannya apa, Dan? Dugaan sampai hari saat ini dengan kelalaian dari sopir kendaraan bis ya, dengan melaju kecepatan yang tinggi yang mengakibatkan meninggalnya orang. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi terkait kasus kecelakaan maut ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita nekat mencuri di minimarket di Purwakarta, Jawa Barat. Barang curian disimpan dalam pakaian yang dikenakan oleh pelaku. Aksi pencurian terungkap setelah direkam karyawan minimarket. Wanita ini tak berkutik setelah ditangkap karena kepergok menggasak sejumlah barang dari minimarket di Jalan Raya Sadang, Cikampek, Purwakarta, Jawa Barat. Di hadapan karyawan, pelaku mengeluarkan satu persatu barang yang dicurinya dan disembunyikan di balik hijab. Ini banyak loh, Bu. Banyak, Bu. Bukan hanya satu, tapi puluhan coklat dan makanan berbagai merek dicuri pelaku dan disembunyikan di balik hijab dan dalam tasnya. Aksi pelaku terungkap setelah pegawai minimarket curiga melihat wanita 48 tahun ini mengambil banyak barang dari rak minimarket, namun keranjang belanjanya tetap kosong. Ya awalnya ngambil barang, terus kita ikutin, ternyata betul barang yang diambil nggak ditransaksi di kasir. Ketahuannya gimana Pak itu Pak? Ya ada salah satu security yang tahu mengenai barangnya yang emang diambil gitu, nggak ditransaksi, jadi ya udah jelas itu, udah kriminal. Pelaku dibawa ke Polsek Bungursari untuk diperiksa. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. 8 bulan menikah, seorang istri di Depok dibunuh suami sirinya lantaran sakit hati, dihina tidak berguna. Korban dihabisi usai berhubungan intim. Lantas bagaimana kasus pembunuhan ini terungkap? Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetap di Sergap.